Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Terdapat dua jenis analisis regresi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan analisis regresi linear dan analisis regresi berganda. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, serta membangun model matematis yang menggambarkan hubungan tersebut. Dalam analisis regresi linear, terdapat variabel independen atau variabel prediktor yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel respon. Tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Analisis regresi linear akan menghasilkan sebuah garis regresi, yaitu garis lurus yang paling baik menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah contoh regresi linear yang dituangkan dalam kerangka berpikir. Nah, nampak di sini bahwa X1 memiliki pengaruh secara parsial terhadap Y. Bisa dikatakan regresi linear ini merupakan hipotesis yang akan dilakukan secara parsial atau hipotesis yang harus dijawab secara parsial. Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y, dan selanjutnya. Tujuan analisis regresi linear ini diantaranya adalah yang pertama, mengetahui hubungan antar variabel. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keduanya, dengan adanya analisis regresi linear mampu meramalkan nilai variabel terikat. Dengan menggunakan persamaan regresi, analisis regresi linear dapat dimanfaatkan untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Yang ketiganya, tujuan analisis regresi linear ini mengukur kekuatan pengaruh. Analisis regresi linear ini dapat mengukur seberapa kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dipresentasikan melalui koefisien regresi. Namun pada dasarnya sebelum kita melakukan analisis regresi linear ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Di antaranya adalah memenuhi asumsi-asumsi analisis regresi linear. Yang diantaranya ada uji linearitas, uji multikolerialitas, uji normalitas residual, dan homoskedastisitas. Uji asumsi yang paling mendasar yaitu adalah uji normalitas data, yang dimana beberapa ahli menyebutkan, yang saya kutip ini adalah menurut Johar Arifin di tahun 2017 pada bukunya SPSS 24 untuk penelitian dan skripsi. Menurut Johar Arifin menjelaskan bahwa uji normalitas data yang memiliki data yang normal itu harus memenuhi beberapa syarat, minimal memenuhi satu syarat di antara 4 berikut. Yang pertama, nilai koefisien varians harus kurang dari 30% jika dihitung dengan rumus standar deviasi dibagi dengan min dikali dengan 100%. Atau memenuhi syarat yang kedua, yaitu data yang terdistribusi normal ketika nilai koefisien rasio skewness tidak melebihi angka 2 dengan menggunakan rumus skewness dibagi standar error of skewness. Yang ketiganya, data yang terdistribusi normal ketika nilai koefisien rasio kurtosis tidak melebihi angka 2 dengan rumus kurtosis dibagi standar error of kurtosis. Atau pakai syarat yang berikutnya, data yang terdistribusi normal bisa dilihat dari test of normality berdasarkan hasil tes SPSS, yang dimana nilai probabilitas kurang dari 0,05
maka bisa dikatakan distribusi tidak normal atau tidak simetris. Ya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut memiliki distribusi yang normal. Nah, data tersebut dilihat berdasarkan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Nah, di sini nampak di tulisan SIG nih, tulisan SIG ya. Tulisan SIG-nya ketika nilainya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut terdistribusi normal. Yang jadi pertanyaan, apakah semua asumsi itu harus terpenuhi? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Minimal ya 2 atau 3 di antara 4 tersebut bisa kita penuhi. Dari mana dapatnya angka-angka tersebut? Contohnya seperti ini. X sama dengan standar deviasi dibagi dengan min. Nah, pada tabel sebelah kanan, tabel deskriptif, ini adalah hasil uji normalitas data ya yang dilakukan oleh SPSS. Ya, yang diujikan oleh SPSS. Di sini diketahui bahwa nilai standar deviasi adalah 4,528 dibagi dengan min 33,20 dikali 100, hasilnya adalah 13,63%. 13,63% itu masih di bawah, nilainya di bawah 30%, yang artinya X1 memiliki data yang normal. Begitu juga dengan X2 dan juga dengan data Y. Itu uji normalitas data. Persamaan regresi linear sederhana ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel Y sebagai variabel dependen dan variabel X sebagai variabel independen. Bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan A plus B kali X, yang dimana A adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi atau slope yang menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y. Pengujian signifikansi koefisien regresi itu terbagi dalam 3. Yang pertama ada uji T statistik. Ya. Uji T statistik ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, seperti tadi contoh yang sudah disampaikan pada slide 3. Yang kedua ada uji F. Ya, uji F statistik ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Ini perlu diingat ya teman-teman semua, uji T itu adalah uji parsial, ya, uji secara langsung. Kalau uji F itu uji simultan, uji secara bersama-sama. Dan yang ketiga ada mengetahui nilai ya atau p-value, di mana nilai p-value ini menunjukkan probabilitas untuk menolak hipotesis 0. Jika p-value kurang dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui bentuk uji, maka kita diminta untuk menginterpretasikan koefisien regresi tersebut, di mana interpretasi koefisien regresi harus memuat nilai koefisien, arah pengaruh, dan signifikansinya. Ya, seperti contoh berikut. Ya. Contohnya kita akan menjawab hipotesis, ya, uji hipotesis secara parsial. Seperti kita ketahui bersama bahwa uji hipotesis adalah cara untuk mengambil keputusan atau membuat kesimpulan tentang suatu hal berdasarkan data yang kita miliki. Uji T, kita lakukan uji T ya, atau uji parsial. Ini hasil uji T, ya, hasil uji T yang dikeluarkan oleh SPSS dengan syarat jika T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel dependen. Kita lihat di sini.
Ya, contohnya ini hasil koefisien dari uji SPSS. Kita lihat pada tabel T, ya, ini ada konstan. Ada jajaran variabel X1 memiliki nilai 21,886 dan X2 memiliki nilai 2,183. Dari mana dari masing-masing variabel X1 dan X2 ini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,005. Untuk X1 itu nilai signifikansinya 0,00 sekian, ya. Untuk nilai X2-nya itu memiliki nilai 0,031. Ya, maka selanjutnya setelah kita memiliki data yang sudah kita olah, kita berkewajiban untuk melakukan interpretasi. Ya, interpretasinya kurang lebih seperti ini. Untuk uji X1 terhadap Y, ya, ini hipotesis yang pertama misalnya, ya. Berdasarkan data yang dihimpun dari 100 sampel, karena ini datanya diolah berdasarkan 100 sampel, ya, dari 100 sampel responden, dan hasil olah SPSS ditemukan bahwa variabel atau nilai dari variabel uji T X1 terhadap Y memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yang dimana nilai T hitung untuk variabel X1 itu sebesar 21,886, lebih besar dari nilai T tabel 1,661. T tabel ini didapat dari mana? Ya, didapat dari daftar tabel T, ya, yang sudah saya berikan pada link Google Drive-nya, ya, yang bisa teman-teman download. Di sana muat ada tabel T, ada tabel F, dan juga tabel R. Ya, tabel R dilakukan untuk uji validitas, tabel T untuk uji secara parsial, dan tabel F untuk uji secara simultan. Kita kembali, T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya adalah 0,000 sekian atau kurang dari 0,005. Maka hasil tersebut memberi arti bahwa secara parsial variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal tersebut juga dapat menjelaskan bahwa peningkatan dalam variabel X1 secara signifikan akan memberikan pengaruh yang meningkatkan pula variabel Y. Begitu juga dengan variabel X2. Kita interpretasikan bahwa data yang dihimpun dari 100 sampel responden dan diolah pada aplikasi SPSS ditemukan variabel nilai uji T pada variabel X2. Ya, variabel X2 terhadap Y, yang hasilnya T hitung ya lebih besar dari T tabel 2,183 lebih besar dari 1,661 dan nilai signifikansinya adalah 0,031. Itu artinya 0,031 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut memberi arti bahwa secara parsial variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa peningkatan dalam variabel X2 secara signifikan meningkatkan variabel Y. Tentunya hasil uji seperti ini harus pula didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, ya, berdasarkan dari sumber-sumber penelitian terdahulu, entah itu didapat dari jurnal, ataukah mungkin dari buku, ataukah mungkin dari jurnal yang sudah diterbitkan, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang masalah analisis regresi linier, kita lanjut ke dalam pembahasan mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah sebuah model untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana nilai variabel dependen akan berubah ketika salah satu atau lebih variabel independen berubah. Metode ini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen
dalam bentuk grafik. Berikut adalah contohnya ya untuk regresi berganda ini. Dijelaskan bahwa regresi berganda adalah regresi secara simultan. Di sini terlihat dalam kerangka berpikir X1 dan X2 berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y. Persamaan regresi berganda adalah model matematis yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel dependen. Bentuk umum dari persamaan regresi berganda dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus dan seterusnya sampai B plus N kali X plus N sejumlah banyaknya variabel independen, di mana Y adalah variabel dependen, X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel independen, dan A adalah konstanta. Dan B1, B2 dan seterusnya sampai dengan Bn adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen. Setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan regresi sederhana atau regresi berganda, maka kita harus menginterpretasikan. Koefisien regresi berganda ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika variabel lain dianggap konstan. Tujuan analisis regresi berganda yang pertama adalah memprediksi nilai variabel dependen. Artinya, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel terikat atau variabel dependen berdasarkan nilai-nilai dari beberapa variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua, tujuan dari analisis regresi berganda ini adalah mengukur hubungan antar variabel. Analisis ini memungkinkan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen secara simultan. Yang ketiga adalah menentukan variabel yang dominan. Analisis regresi berganda ini dapat mengidentifikasi variabel independen mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Interpretasi koefisien regresi berganda itu mencakup ke dalam 4 bagian. Yang pertama, koefisien regresi variabel independen. Koefisien regresi berganda menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien regresi, semakin kuat pula pengaruh variabel tersebut. Yang kedua, arah pengaruh. Nilai koefisien regresi juga menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai positif berarti pengaruhnya searah, sedangkan nilai negatif berarti pengaruhnya berlawanan arah. Yang berikutnya adalah membandingkan pengaruh. Dengan menganalisis besaran koefisien regresi, kita dapat membandingkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah interpretasi secara matematis. Secara matematis, jika variabel independen X meningkat 1 unit dan variabel lain konstan, maka variabel dependen Y akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi X. Pengujian signifikansi koefisien regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda, pengujian signifikansi koefisien regresi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan dan uji T untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi secara parsial yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nilai p-value yang dihasilkan dari kedua pengujian ini kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfa yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik.
Setelah kita menginterpretasikan uji F atau uji simultan, maka selanjutnya kita akan membaca koefisien determinasi berganda atau R-square. Dalam analisis regresi berganda, koefisien determinasi berganda atau R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam model regresi. Nilai R-square berkisar antara 0 sampai dengan 1, ya, antara 0 dan 1, di mana semakin mendekati 1 berarti semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka semakin kecil proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Contohnya R-square 0,55, koefisien determinasi berganda dengan probabilitas variasi variabel dependen yang tidak dapat dijelaskannya yaitu sebesar 0,45, artinya 1 dikurangi R-square, maka didapatkan 0,45. Kita lihat contohnya di sini. Untuk uji F, ya, dengan syarat jika F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y. Untuk melihat uji simultan, maka kita dapat lihat dalam tabel ANOVA sebagaimana hasil dari analisis menggunakan aplikasi SPSS. Itu akan keluar uji ANOVA-nya. Kita lihat di sini dalam uji simultan pada tabel ANOVA. Kita lihat huruf F, ya, dengan signifikansi 0,00, ya. Maka kita interpretasikan berdasarkan data yang dihimpun dari 100 sampel, karena ini ujinya menggunakan 100 sampel, ya. Berdasarkan data yang dihimpun dari 100 sampel responden dan hasil pada aplikasi SPSS, ditemukan variabel nilai uji F X1 dan X2 terhadap Y yang memiliki nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Ya, F tabel didapat dari mana? Dari tabel degree of freedom F, ya, atau dari tabel F. Di sini nampak bahwa nilai F, ya, nilai regression F itu didapat sebesar 251,684. Artinya 251,684 lebih besar dari 0,89. 3,089 ini didapatkan dari tabel F, ya, pada sampel 100. Dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sebagai angka yang dipersyaratkan. Maka dapat dikatakan hasil tersebut memberi arti bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa peningkatan dalam variabel X1 dan X2 secara signifikan akan meningkatkan variabel Y. Nah, itu adalah uji simultan, ya, untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel Y. Setelah kita tahu bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan, maka kita menentukan seberapa besar pengaruhnya variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dengan uji koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square ini berguna, ya, untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan di setiap variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Hasil uji koefisien determinasi ini dapat dilihat dari model Semari, ya, hasil uji menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada tulisan prediktor, ya, atau konstan X2, X1. Variabel dependennya adalah variabel Y.
dengan nilai R² 0,838. Maka dapat kita artikan berdasarkan tabel uji koefisien determinasi R² menunjukkan bahwa nilai variabel Y adalah sebesar 0,838 atau sebesar 83,8%. Ya, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen itu mempengaruhi variabel Y secara bersama-sama sebesar 83,8%. Atau dijelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel X1 dan variabel X2, mampu menjelaskan sebesar 83,8% variasi variabel dependen atau variabel Y. Artinya, kedua variabel independen itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y karena mendekati angka 1 ya, nilainya 0,838. Namun demikian masih terdapat nilai sebesar 16,2%. 16,2% ini didapatkan dari 100% dikurangi 83,8%. 16,2% ini dari variasi pada variabel Y yang tidak dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Artinya terdapat variabel lain yang mempengaruhi variabel Y selain dari variabel X1 dan X2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain ya tadi di luar model yang mempengaruhi variabel Y yang tidak diukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi variabel Y. Nah, demikian teman-teman hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan masalah regresi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.